Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi mata kuliah kalkulus peubah banyak ya, multivariabel kalkulus. Kali ini kita akan membahas limit dan kekontinuan ya untuk fungsi peubah banyak. Dan nanti akan kita bahas lebih banyak terkait dengan fungsi dua peubah ya. Sebelumnya di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan definisi, kemudian domain ring, sama bagaimana kita bisa mensketsa permukaan suatu fungsi dua peubah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana limit dan kekontinuan dari suatu fungsi peubah banyak. Dalam hal ini kita akan fokus di fungsi dua peubah. Definisinya sebenarnya sama dengan limit di fungsi satu peubah ketika kalian ada di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Jadi kita ingat kembali konsep limit dari fungsi real satu peubah gitu ya. Definisinya limit di fungsi satu peubah gitu ya. Jadi suatu fungsi fx mempunyai limit sama dengan L untuk suatu X mendekati A gitu ya. Jika untuk setiap epsilon positif gitu ya, kita bisa menemukan suatu delta positif sedemikian sehingga ditulis di bawah ini ya, sedemikian sehingga setiap kita mengambil X ya yang berjarak kurang dari delta terhadap A, atau kalau bahasa jaraknya adalah mutlak dari X dikurang A kurang dari delta gitu ya. Artinya kita mengambil X yang dekat dengan A dan jaraknya tidak lebih besar dari delta ya, delta yang di situ tadi. Maka berlaku jaraknya Fx terhadap L itu kurang dari epsilon ya. Atau nilai Fx akan berada dekat dengan L dengan jarak kurang dari epsilon ya. Nah, kalau kita gambarkan dulu kalau di fungsi satu peubah ya, saya gambarkan misal kita di sistem koordinat kartesius. Kemudian kita punya kurva seperti itu ya. Kemudian ada A di sana, nilai limitnya akan sama dengan L ini. Di nilai limit dari fungsi ini f ketika x menuju a akan sama dengan L jika setiap kita mengambil x ya. Di sini kita punya jaraknya sebesar delta sehingga di sini ada a plus delta, di sini ada a dikurang delta. X-nya kita ambil ada di dalam situ. Setiap kita mengambil x di sana, maka nilai fungsinya artinya di situ ya, akan berada
di dalam interval itu, yaitu L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon ya. Jadi nilai fungsinya ada di dalam interval itu, atau kita sebutnya persekitaran ya, persekitaran L sebesar epsilon. Nah, ini adalah konsep limit di fungsi satu peubah yang dulu dibahas di kalkulus diferensial ya. Jadi setiap kita mengambil X di sana, sebarang X di sana, ya, yang berjarak kurang dari delta terhadap A, maka nilai fungsinya, nilai fx-nya ada di dalam interval itu atau berjarak kurang dari epsilon terhadap L ya. Sedemikian sehingga limit dari fx itu sama dengan L ya, jika memenuhi itu. Artinya kita bisa menemukan delta yang bergantung pada epsilon gitu ya. Jadi ketika kita mengambil suatu epsilon, maka kita bisa mendapatkan suatu delta depends on the value of epsilon. Sedemikian sehingga setiap kita mengambil X yang berjarak kurang dari delta terhadap A, maka nilai fx-nya akan berjarak kurang dari epsilon terhadap L. Maka fungsi itu mempunyai limit sama dengan L untuk X mendekati A. Nah, dari konsep ini kita bawa ke fungsi dua peubah ya, yang awalnya domainnya ada di sini ya, sehingga didekati dari kiri dan kanan X-nya ya, X-nya didekati dari kiri dan kanan. Maka untuk fungsi dua peubah, domainnya nanti berubah ke R2 ya. Dengan mengikuti definisi ini, maka kita punya definisi untuk fungsi dua peubahnya itu ya. Jadi we say that a function f x y approach the limit L as x y approach x 0 y 0 ya. Jadi jika suatu fungsi f ya bergantung pada x dan y mendekati limit L ya, limitnya sama dengan L untuk x y-nya mendekati x0 y0, kita tulis seperti itu, limit fxy untuk xy mendekati x0 y0 sama dengan L jika ya setiap epsilon positif ya, setiap kita mengambil epsilon positif ada delta positif sama ya. Jadi setiap epsilon positif ada suatu delta positif sedemikian sehingga setiap kita mengambil x0 y0 ya, berjarak kurang setiap kita mengambil xy yang berjarak kurang dari delta terhadap x0 y0, maka nilai fxy-nya berjarak kurang dari epsilon terhadap L ya, atau mutlak dari fxy dikurang L kurang dari epsilon. Setiap kita mengambil xy yang berjarak kurang dari delta terhadap x0 y0. Nah, jarak di R2 kita bisa menuliskan seperti itu ya. Jadi ini X akar dari X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat kurang dari delta. Ini jarak XY terhadap X0 Y0 ya. Jadi kalau kita punya titik X0 Y0, kemudian kita punya titik sebarang XY, maka jarak dua titik itu adalah akar X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat. Kan gitu ya. Nah, kita pakai untuk kalau di R1 kan jaraknya tinggal X dikurang A gitu aja kan. Ada dua titik, misalkan di sini A, di sini X, maka jaraknya adalah mutlak dari X dikurang A atau A dikurang X ya. Sehingga kita punya bentuk itu. Nah, kalau di R2 jaraknya kita pakai Pitagoras gitu ya. Akar X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat kurang dari delta. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya ini domainnya ya di R2. Domainnya ada di R2. Misal domainnya ada daerah itu. Daerah yang warna pink. Kemudian di situ ada titik X0 Y0. Ya. Kemudian kita mengambil suatu daerah dengan radius delta di sana. Jadi ini kita punya suatu lingkaran
dengan titik pusat X0, Y0, kemudian jari-jarinya adalah delta, sehingga setiap kita mengambil XY ada di dalam situ, ya, titik XY ada di dalam sana, sehingga nilainya nanti akan kita bawa ke sini. Ini sebenarnya R3 ya, jadi ini adalah range-nya di sumbu Z-nya. Ini nilai L-nya, setiap kita mengambil XY ada di dalam lingkaran itu, maka nilainya ada di dalam interval itu. L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon. Jika itu terpenuhi, maka nilai limitnya sama dengan L ya. Jadi definisinya sama, cuma berbeda space-nya saja. Kalau di R2 di fungsi 1 peubah kita punya R2 ya. Nah, di fungsi 2 peubah kita punya R3 ya. Domainnya ada di bidang XY, range-nya ada di Z-nya, di sumbu Z-nya ya. Jadi di sini adalah yang jarak tadi itu ya. Jadi setiap kita mengambil XY ada di situ, itu mendefinisikan suatu lingkaran di sana ya. Lingkaran dengan pusat X0, Y0, jari-jari kurang dari delta ya, karena di situ kurang dari delta. Jadi kita punya suatu daerah. Kalau di fungsi 1 peubah mendekati nilai A itu hanya dari 2 arah, yaitu dari kiri dan dari kanan, kan gitu ya. Dari sebelah kiri A dan sebelah kanan A. Sehingga kalau di fungsi 1 peubah limitnya ada itu jika limit kiri nilainya sama dengan limit kanan ya, dari fungsi f-nya. Nah, tapi kalau di 1 peubah kita cek ada jika limit kirinya dan limit kanannya ada dan bernilai sama. Nah, tapi kalau di 2 peubah kita akan kesulitan kalau mengecek dari arahnya. Kenapa? Karena kalau di R2 seperti ini domainnya, arahnya kan bisa dari mana-mana ya, dari tak hingga arah ya, dari atas, bawah, miring, kanan, kiri dan seterusnya. Jadi banyak tak hingga arah yang bisa mendekati X0, Y0 karena dia ada di R2 ya. Sehingga kalau kita mau menunjukkan bahwa limitnya ada, kita nggak bisa menggunakan seperti yang di 1 peubah limit kiri sama dengan limit kanan ya. Karena arahnya banyak sekali, kita nggak mungkin ngecek satu persatu dari setiap arah yang mendekati titik X0, Y0 ya. Nah, itu kita bisa gunakan kalau mau menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Artinya kalau di sini ya, di fungsi 1 peubah, dia limitnya tidak ada kalau limit kiri dan limit kanannya tidak memiliki nilai yang sama ya, maka limitnya tidak ada. Limit dari X menuju A, fx tidak ada. Ya, jika limit kiri dan limit kanannya tidak mempunyai nilai yang sama. Nah, itu bisa kita gunakan di sini ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa nilai limit dari fungsi 2 peubah dia tidak ada, maka kita bisa mencari dua lintasan ya, dua arah, dua lintasan, yaitu suatu fungsi yang berada di domainnya itu dan melewati atau mendekati titik X0, Y0 gitu ya, dua lintasan yang mendekati X0, Y0 ya. Bisa melalui, bisa tidak sebenarnya ya, karena kalau X0, Y0 itu kan kalau dilimit kan dia tidak harus dilalui ya. Jadi bisa dilalui, bisa tidak. Dua lintasan ini berupa fungsi ya. Jadi kita harus menemukan dua fungsi kurva di situ ya. Misalkan kurva garis lurus atau kurva parabola dan seterusnya. Sedemikian sehingga nilai limit dari dua fungsi itu tidak sama ya. Misal kita punya fungsi 1 dan fungsi 2 yang sama-sama mendekati X0, Y0. Sedemikian sehingga ketika fungsi F1 itu kita substitusikan ke fx-nya ya, ke fx-nya itu. Ini kita substitusikan ke fx, fungsi F2 juga disubstitusikan ke fx-nya.
ternyata dia memiliki nilai yang berbeda. Misal di sini didapat nilai A, untuk yang ini didapat nilai B ya. Karena dari lintasan yang berbeda itu mendapatkan nilai yang sama limitnya, maka dikatakan limitnya tidak ada ya. Itu kalau kita mau menunjukkan suatu limit dia tidak ada. Jadi kita harus menemukan dua fungsi atau dua lintasan yang mendekati titik x0 y0 atau melewati ya x0 y0 sedemikian sehingga nilai limitnya akan menghasilkan dua nilai yang sama, dua nilai yang berbeda ya. Maka dikatakan limit dari fungsi itu di x0 y0 tidak ada ya. Nah, untuk menunjukkan dia ada, kita bisa menggunakan definisi itu ya untuk menunjukkan. Oke. Kita contoh dulu ya. Pembuktian dengan menggunakan definisi. Buktikan bahwa limit dari XY mendekati 1, 2 untuk fungsi 3x plus 2y nilainya sama dengan berapa ini? 3 ditambah 4, 7 ya. Oke. Dengan menggunakan definisi, buktikan bahwa ini sama seperti yang di fungsi 1 keubah ya, definisinya. Jadi tunjukkan atau buktikan bahwa limit itu benar ya. Limit untuk x yang mendekati 1, 2 dari fungsi 3x plus 2y nilainya sama dengan 7 ya. Oke. Jadi bisa caranya sama ya, bisa dengan menggunakan analisa pendahuluan itu ya. Analisa pendahuluan untuk mendapatkan nilai deltanya sama seperti di kalkulus diferensial. Jadi kita pakai yang akan kita buktikan kan untuk setiap epsilon positif kita bisa menemukan delta positif sedemikian sehingga setiap kita mengambil nilai ini x-1 kuadrat ditambah y-2 kuadrat nilainya kurang dari delta ya, maka berlaku fxy-nya 3x ditambah 2y dikurang 7 nilai L-nya kurang dari epsilon. Oke, kita berangkatnya dari yang dituju ini ya, analisa pendahuluannya. Sehingga kita punya mutlak 3x ditambah 2y dikurang 7. Ini kita mau menuju ke bentuk itu ya. X-1 kuadrat ditambah y-2 kuadrat ya. Nilainya sama dengan 3x. Kalau dikurang 1 berarti di sini dikurang 3 ya, supaya muncul x-1 nanti bentuknya ditambah 2y, ini y-2 berarti di sini dikurang 4. Nah, sudah negatif 3 sama negatif 4 kan jadi negatif 7 ya. Oke, sehingga kita punya bentuk 3x-1 ditambah 2y-2. Nah, kita sudah punya bentuk x-1 sama y-2 ya. Berdasarkan sifat nilai mutlak, maka itu nilainya akan kurang dari sama dengan mutlak 3x-1 ditambah mutlak 2y-2. Begitu ya. Sifat apa namanya? Nilai mutlak. Oke, dan nilai ini sendiri itu nilainya kurang dari atau sama dengan 3 dikali akar. Atau saya sama dengankan dulu. Ini sama dengan nilai itu ya. Nilai ini sama dengan 3 dikali akar
X min 1 kuadrat ditambah 2 dikali akar Y min 2 kuadrat. Kan nilai itu sama ini. Mutlak dari X min 1 sama dengan akar X min 1 kuadrat. Kemudian mutlak dari Y min 2 ya. Mutlak dari Y min 2-nya sama dengan akar Y min 2 kuadrat. Nah, dari bentuk itu, maka yang ini nilainya akan kurang dari 3 dikali jadi nilai dari itu akan kurang dari nilai ini. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat ditambah 2 kali X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Jadi nilai dari X min 1 kuadrat ya, saya tulis di sini. Akar X min 1 kuadrat itu nilainya kurang dari atau sama dengan X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat. Kan di sini positif ya, atau 0 ya. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga nilainya kurang dari itu ya. Dia sama dengan kalau Y-nya 1. Dia lebih dari ya, nilai yang kanannya lebih dari kalau Y-nya lebih dari 0. Lebih dari 1, sorry. Lebih dari atau kurang dari 1. Ya. Maka nilainya kurang dari A. Kita punya 2, itu kurang dari itu. Yang ini kurang dari itu. Ya. Sehingga kita punya bentuk ini sama dengan 5 kali akar itu. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Ya. 3X ditambah 2Y min 7 kurang dari sama dengan 5 dikali itu. Ya. Sedangkan ini 3X plus 2Y min 7 itu harus kurang dari epsilon nantinya ya, harus kurang dari epsilon. Nah, dan ini sendiri nilainya harus kurang dari delta ya. Jadi nilai itu kurang dari 5 delta ya. Kurang dari 5 delta karena nilai akar dari X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat dia nilainya kurang dari delta ya. Kita ambil itu. Nilainya kurang dari delta sehingga 3X plus 2Y dikurang 7 nilainya kurang dari sama dengan 5 delta. Nah, ini kita punya dibandingkan dengan epsilon ya. Jadi ini kita bandingkan dengan epsilon sehingga diambil ini harus kurang dari epsilon ya. Nilainya harus kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon ya. Sehingga deltanya kita ambil kurang dari epsilon per 5 ya. Atau sama dengan ya, atau sama dengan. Karena kita punya sama dengan di sana. Kita ambil deltanya adalah kurang dari, oh ini salah. Oke, jadi nilainya ini kurang dari 5 delta ya, 3X plus 2Y min 7. Dan yang kita tuju ya, yang dituju adalah 3X plus 2Y dikurang 7 mutlak dia kurang dari epsilon. Sedemikian sehingga 5 deltanya kita bisa ambil kurang dari sama dengan epsilon ya dari sana. Sehingga untuk pembuktiannya diambil delta kurang dari sama dengan epsilon per 5 dari situ ya. Nah, baru kita masukkan ke awal ini tadi. Jadi kita tulis pembuktiannya terbalik ya. Dari sini naik ke atas ya. Jadi ambil delta kurang dari sama dengan epsilon per 5. Sedemikian sehingga maka kita punya akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat kurang dari epsilon per 5. Sedemikian sehingga
berdasarkan ini tadi ya, kita tulis ulang dari bawah ke atas sehingga didapat. Jadi kita tulis ulang sehingga didapat di sana nanti 3x plus 2y dikurang 7 nilainya kurang dari epsilon. Diuraikan seperti yang ada di kalkulus diferensial gitu ya. Jadi 5 kali, ini kalau diteruskan 5 kali akar itu kurang dari epsilon dan seterusnya sehingga didapat bentuk yang awal kita ini ya. Ini diuraikan, ditulis ulang dari bawah ke atas sehingga kita punya mutlak 3x plus 2y dikurang 7 nilainya kurang dari epsilon. Jadi pembuktiannya sama seperti pembuktian di kalkulus diferensial untuk fungsi satu koma, cuma di sini kita punya jarak 2 titik ya, x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat ya. Oke. Itu untuk pembuktian nilai limit ya di suatu titik ya. Kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat yang berlaku sebenarnya sama seperti sifat limit yang lain ya. Jadi ada sifat penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian dengan skalar. Di sini. Nah, ini beberapa sifat yang ada di limit fungsi dua peubah gitu ya. Yaitu ada jika kita punya limitnya sama dengan L untuk fungsi f dan fungsi g-nya limitnya sama dengan m, maka sifat penjumlahan limit dari fx ditambah fxy ditambah gxy sama dengan L ditambah m dikurang f dikurang g sama dengan L dikurang m limitnya. Kemudian kalau kita kalikan dengan konstan k, maka limitnya sama dengan k dikali L. Kemudian kalau dua fungsi dikali ya, f dikali g, maka nilai limitnya juga dikali L dikali m. Kemudian sifat rasional, Poisson rule, jika fx y dibagi gxy limitnya, maka nilai limitnya sama dengan L per m dengan syarat m-nya nggak boleh 0, ya, sifat rasional. Kemudian sifat pangkat, kalau kita punya f-nya dipangkatkan dengan n, maka kita punya nilai limitnya dari f dipangkatkan n adalah L pangkat n di sana, dengan n-nya suatu bilangan bulat positif. Kemudian sifat akar, jika kita punya akar pangkat n dari f, maka limitnya adalah akar pangkat n dari L atau L pangkat seper n, dengan n-nya bilangan bulat positif ya. Dan jika n-nya adalah genap ya, n is even, we assume that L positif ya, dengan L-nya positif karena dia di dalam akar ya. Jadi kita punya sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang lain ya. Oke, berikutnya jika kita punya ini fungsi yang tidak mempunyai limit di suatu titik ya, dengan menggunakan dua lintasan tadi, kita coba contoh misal limit ya. Contoh yang tidak punya limit ya, misal tunjukkan limit xy menuju 00 titik asal gitu ya, dari fungsinya adalah x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Tunjukkan
limit itu tidak ada. Tidak ada, artinya kita harus menemukan dua lintasan ya, yang melalui 00, sehingga ketika lintasan itu kita substitusikan ke fungsinya, maka menghasilkan dua nilai yang berbeda ya, Oke, kita cek dulu domainnya di situ. Fungsi fx nya adalah xy per x kuadrat ditambah y kuadrat, maka domain dari f adalah R2 tanpa 00 di situ ya, karena syarat penyebutnya kan nggak boleh 0. Jadi tanpa 00. Artinya titik 0,0 dia tidak punya nilai untuk fungsi itu. Nah, meskipun tidak punya nilai, tapi dia bisa jadi punya limit ya. Yang pasti dia tidak kontinu karena di 00 dia tidak punya nilai ya, maka dia pasti tidak kontinu. Tapi limitnya belum tentu tidak ada ya. Jadi kalau dia tidak punya nilai, limitnya bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Untuk kasus ini kita mau menunjukkan bahwa limitnya tidak ada untuk xy mendekati 0,0 dari fungsi xy per x kuadrat plus y kuadrat. Kita ambil lintasan ya, misal yang pertama, misal xy mendekati 00 di sepanjang garis, ini lintasan yang pertama, sepanjang garis y sama dengan 0 ya. Ketika kita punya y sama dengan 0 di bidang R2 ya, maka kan dia melalui x0 tuh ya. Jadi kalau kita ambil di bidang R2, nah, xy, ketika y sama dengan 0 kan lintasannya kan ini, y sama dengan 0, dia melalui titik 0,0. Jadi garis y sama dengan 0, dia melalui titik 0,0. Nah, maka garis itu bisa kita gunakan karena dia melalui titik yang kita mau, yaitu 0,0. Nah, kita cek untuk y sama dengan 0, nilai fungsinya ini menjadi fx 0 jadinya ya. Ketika y-nya 0, maka kita punya x dikali 0 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0 ya, karena x dikali 0. Sehingga nilai limitnya, limit untuk xy mendekati 0 ya, dari fungsi itu, yaitu fungsi 0 di situ ya, nilainya adalah 0. Jadi untuk lintasan y sama dengan 0, nilai limitnya menghasilkan 0. Nah, kita cari lintasan kedua, misal xy mendekati 0 pada lintasan sepanjang garis y sama dengan x gitu ya. Nah, di sini kita punya y sama dengan x-nya adalah garis ini. Nah, di situ dia juga melalui 0,0 ya, melalui 0,0. Jadi y sama dengan x, kita substitusikan ke fungsinya, maka fxy-nya jadi x ya, jadi fxx sama dengan x dikali x per x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan x kuadrat per 2x kuadrat sama dengan 1/2 ya. 1/2. Oke, dengan syarat x-nya tentu nggak boleh 0 ya, karena kita punya x di bawah. Jadi x-nya nggak boleh 0, artinya karena dia hanya pendekatan saja kan, xy mendekati 0,0, maka x-nya tidak 0 bisa terpenuhi ya. Oke, menghasilkan setengah, maka nilai limitnya untuk xy mendekati 00 ternyata menghasilkan nilai setengah di situ. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi tersebut xy per x kuadrat plus y kuadrat, dia tidak punya limit di xy mendekati 0,0 karena ketika kita mengambil dua lintasan, yaitu lintasan y sama dengan 0 dan y sama dengan x, menghasilkan nilai yang berbeda ya, yaitu 0 ketika y sama dengan 0, kemudian
setengah ketika Y-nya sama dengan X lintasannya ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mengambil lintasan, perhatikan bahwa lintasan itu bisa melalui titik yang dimaksud ya 0,0 atau bisa mendekati 00 ya. Yang paling aman sih kita gampang mencarinya adalah ketika lintasannya melalui 0,0 ya, melalui 0,0. Jadi dilalui gitu aja. Kita gampang mencari lintasannya. Ya. Pak, kalau misalkan dicari lintasan yang lain, boleh saja ya, boleh saja dengan menghasilkan nilai limit yang berbeda. Misal saya punya Y sama dengan 2X Pak, boleh aja dicek aja. Jadi lintasan, diambil lintasan atau garis Y sama dengan 2X misalnya, kemudian kita substitusikan ke fungsinya, maka kita punya Fx 2X sama dengan X dikali 2X per X kuadrat ditambah 4X kuadrat jadinya ya, sama dengan 2X kuadrat per 5X kuadrat. Nah, kita punya nilainya adalah 2/5 dengan syarat X-nya tidak 0 kan. Ternyata kita menghasilkan nilai yang berbeda lagi, yaitu 2/5 ya. Jadi lintasannya ini bisa tidak hanya terbatas pada dua lintasan yang berbeda ya. Artinya kita bisa mendapatkan beberapa lintasan sedemikian sehingga menghasilkan nilai limit yang berbeda. Nah, tapi kalau di teorema kan tidak, kalau matematika kan tidak boleh mubazir ya, tidak boleh berlebihan ya, sesuai dengan hadis Nabi. Jadi cukup kalau ada dua yang berbeda selesai, maka dia nggak punya limit ya. Jadi kita tidak perlu memeriksa untuk lintasan ketiga, keempat, kelima, tidak diperlukan ya, karena dua saja berbeda maka dia pasti tidak punya limit kan gitu ya. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak disukai baik di matematika maupun sesuai hadis Nabi. Oke. Itu untuk fungsi yang tidak punya limit ya. Jadi cara kita menunjukkannya adalah dengan mencari dua lintasan, dua garis ya. Bisa garis lurus, bisa kurva ya, sebarang yang menghasilkan limit yang berbeda ya. Oke, kemudian berikutnya kita punya teorema Apit ya. Teorema Apit yaitu mana ini, bentar. Atau kalau dibilang di bukunya Thomas itu sandwich theorem ya. Kita punya teorema Apit atau sandwich theorem ya. Di sini, nah di situ dia menyatakan bahwa teorema itu jika kita mau mencari limit dari fungsi f ya, limit dari fungsi f-nya ini sama dengan L, kita bisa menggunakan dua fungsi yang lain, yaitu fungsi G dan fungsi H, sedemikian sehingga nilai fungsi itu ya, nilai fungsi itu untuk semua xy ya, kecuali x0 y0 karena kan x0 y0 kita dekati ya, nilainya nilai f itu ada di antara atau sama dengan G dan H ya. Jadi nilai dari G, fungsi G kurang dari sama dengan fungsi f kurang dari sama dengan H untuk semua xy kecuali x0 y0 ya, di dalam suatu lingkaran tadi yang kita ambil ya. Jadi x0 y0, ini x0 y0, kemudian kita punya lingkaran dengan radius delta kan gitu ya. Jadi setiap nilai xy di sana ya, kemudian kita bisa mendapatkan fungsi G dan fungsi H sedemikian sehingga nilainya f diapit oleh nilai dari dua fungsi itu G dan H ya.
Dan jika G dan H mempunyai limit yang sama, ya, jadi limit dari G ini nilai sama dengan limit dari H untuk XY mendekati X0, Y0 ya. XY mendekati X0, Y0. Maka nilai dari limit F dia juga akan sama dengan limit dari G dan H. Ya. Jika limit G-nya dan limit H-nya sama dengan L, nilainya sama, maka nilai dari limit F dia akan sama. Makanya disebut dengan teorema apit ya. Jadi dia jika diapit oleh dua fungsi G dan H dengan nilai limit G sama dengan nilai limit A sama dengan L misal, maka nilai limit dari F akan sama dengan L. Ini ada di kalkulus diferensial juga ya. Teorema apit atau sandwich theorem. Jadi kalau kita punya suatu fungsi F ya, lebih dari sama dengan G dan kurang dari sama dengan H untuk semua XY ada di situ kecuali X0, Y0, kecuali senternya. Dan jika nilai limit G dan H-nya sama dengan L, maka kita bisa mengatakan bahwa limit dari F untuk XY mendekati X0, Y0 sama dengan L. Ya. Kita punya teorema apit di sana. Contohnya, nah saya carikan contoh dulu. Oke, contohnya hitunglah misal ya nilai limit dari X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat untuk XY mendekati titik asal 0, 0. Jika ada ya, hitunglah nilai itu bila ada. Ya. Nah, kalau tadi kan tunjukkan bahwa dia tidak ada, maka kita bisa mencari dua lintasan yang menghasilkan limit berbeda. Jika bila ada, kita bisa menggunakan sandwich theorem atau teorema apitnya ya. Jadi fungsinya kita punya itu X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini nanti kita utak-utak ya, kita modifikasi aljabarnya sehingga kita bisa menemukan dua fungsi yang mengapit itu yang mempunyai nilai limit yang sama ya. Oke, jika fungsinya itu maka domainnya adalah semua R kecuali titik 00 ya. Karena penyebutnya nggak boleh 0 di sana, maka kita punya domainnya adalah R2, sorry. R2. Yang atas tadi juga R2 ya harusnya. Mana ini tadi? Oh, sudah R2 ya. R2 tanpa 0, 0 ya. Oke. Kita punya yang pertama kita lihat bentuk X kuadrat ya. Jadi X kuadrat ini nilainya akan kurang dari sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kan gitu. Akan sama dengan kalau Y-nya positif, selain positif, akan sama dengan kalau Y-nya 0 ya. Akan kurang dari jika selain 0. Y-nya positif, Y-nya negatif, maka Y kuadrat menghasilkan sesuatu yang positif. Oke, dan mutlak dari Y nilainya kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sama seperti yang di atas tadi ya. Kan mutlak Y kan sama dengan akar Y kuadrat. Ketika ditambahkan X kuadrat, maka nilai dari absolutnya akan kurang dari atau akan sama dengan kalau X-nya 0 gitu ya. Akan kurang dari jika X-nya selain 0. Oke. Maka untuk XY ya. Untuk XY sama dengan 00 ya. Kita mempunyai ketaksamaan ini 0 kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat Y per yang nilai fungsinya ya X kuadrat plus Y kuadrat. Nah kita punya itu.
ini sendiri nilainya kurang dari sama dengan X kuadrat mutlak Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Karena kan X kuadrat positif, X kuadrat plus Y kuadrat positif, tinggal Y-nya saja ya. Kita kurung, X kuadratnya dia nilainya kurang dari itu tadi. Ini kurang dari sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian akar Y-nya kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini kalau kita coret, terus ya, sorry, ini tidak sama dengan ya, XY tidak sama dengan 0 maksudnya. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat tidak sama dengan 0 ya, kita coret. Sehingga nilainya kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Oke. Oke, sehingga kita punya dua fungsi yang mengapitnya, yaitu G sama dengan 0 dan H sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita cek limitnya, ya, maka limit dari ini sama dengan 0, kemudian limit dari itu untuk XY mendekati 00 juga sama dengan 0, nilai limitnya ya. Berdasarkan teorema Apit, maka fungsi yang diapit di dalamnya itu limitnya juga sama dengan 0 ya. Jadi karena limit yang di kiri sama dengan 0, limit yang di kanan juga sama dengan 0, berdasarkan teorema Apit, maka kita punya limit dari itu XY mendekati 0,0 dari mutlak itu ya, X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat, ini nilainya sama dengan 0. Nah, kita punya teorema tambahan sebelumnya. Karena kan yang di teorema sandwich ini dia tidak punya nilai mutlak ya. Tidak punya nilai mutlak, jadi cuma ada G, FH tanpa F-nya nilai mutlak ya. Jadi ada teorema yang menyatakan bahwa bentar, saya cari teoremanya dulu. Yaitu ini, teoremanya menyatakan bahwa teorema sebelum ke teorema Apit ya. Jadi ada teorema yang membantu teorema Apit ini, yaitu jika kita punya suatu fungsi ya, suatu fungsi f ini bergantung pada beberapa variabel x-nya ini ya, dia bisa 2-3 lebih variabel ya, terdefinisi di domainnya, yaitu subset dari Rn gitu ya, dengan A suatu titik limit dari domainnya, maka yang pertama kita punya jika limit X menuju A, di mana X-nya ini tidak satu variabel ya, jadi X-nya ini beberapa variabel, bisa R2, bisa R3, titik A-nya ini menyesuaikan dengan domainnya itu, dari Fx, ini saya kasih tebel, dinyatakan vektor, sama dengan L, maka limit X menuju A dari mutlak Fx sama dengan mutlak L ya. Oke, yang kedua, jika limit X menuju A dari Fx sama dengan 0, maka jika dan hanya jika, kalau ini ya, jika dan hanya jika limit X menuju A dari mutlak Fx
juga sama dengan 0 ya. Nah, ini berlaku dua arah ya. Jika nilai limitnya dari fx sama dengan 0, maka limit dari mutlaknya juga 0. Atau sebaliknya, jika limit dari mutlaknya itu sama dengan 0, maka limit dari fx-nya sama dengan 0. Berdasarkan teorema ini yang kedua, dari kanan ke kiri ya, kita bisa mendapatkan itu. Ya. Karena nilai mutlak dari itu sama dengan 0, berdasarkan teorema itu, maka limit xy menuju 00 dari ini nilainya adalah 0 ya, berdasarkan itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu teorema Apit ya. Jadi kita punya nilai, jadi yang di Apit adalah ini 0 kurang dari sama dengan mutlak itu x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Jadi yang diapit adalah fungsi yang absolut di situ ya. Nah, baru dengan menggunakan teorema yang kedua, karena dia sama dengan 0 ya, maka nilainya sama dengan yang tanpa absolut ya, tanpa nilai mutlak ya. Oke, itu contoh yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema Apit ya. Jadi hitunglah bila ada, kita bisa mendapatkan dua fungsi di situ. Yang paling gampang sih biasanya kita pakai yang 0 itu ya, kalau misalkan memenuhi ya. Jadi kita ambil 0 kurang dari itu pasti nilai mutlak ya. Nilai 0 pasti kurang dari nilai mutlak. Nah, baru kita arahkan untuk menuju ke suatu fungsi yang nilai limitnya juga 0 ya. Jadi karena kita ambil yang di kiri 0, maka kita harus menemukan suatu fungsi di kanan yang nilai limitnya juga sama dengan 0. Atau kalau kita substitusi x0, y0, nilainya harus sama dengan 0. Nah, dari situ kita punya akar x kuadrat plus y kuadrat yang nilainya sama dengan 0. Oke, berdasarkan teorema, maka kita punya limitnya ada, yaitu sama dengan 0. Ya. Oke, sebagai latihan, saya carikan latihannya dulu. Yang pertama, buktikan ya dengan menggunakan definisi. Buktikan 1, limit dari 2x min 3y untuk xy mendekati berapa ini? 1, 2 misal nilainya adalah 2 dikurang 6 negatif 4. Yang nomor 2, limit x kuadrat ditambah 2y kuadrat misal untuk xy mendekati 1, 1, maka nilainya adalah 3. Yang ketiga, limit untuk 2x kuadrat dikurang y kuadrat, xy-nya mendekati 1 negatif 3, nilainya adalah 2 dikurang 9 negatif 7. Oke, berikutnya tentukan nilai dari ini dengan menggunakan ini ya, sifat limit ya, limit sin inverse ya, arkesin itu ya, x plus y per x kuadrat min y kuadrat untuk xy mendekati 1 negatif 1
sama limit dari xy dikali sin per x per akar x kuadrat plus y kuadrat untuk xy mendekati 00. Oke. Kemudian berikutnya selidiki apakah nilai limitnya ada ya. Nomor 7, limit x kuadrat y kuadrat per x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 untuk xy mendekati 00, 8 sama limit x kuadrat y kuadrat per x pangkat 4 plus y pangkat 4 untuk xy mendekati 00, 9 limit xy kuadrat sin seper x per x kuadrat plus y kuadrat untuk xy mendekati 0. Oke. Sudah 9 soal ya. Silakan dikerjakan. Ini saya biar bisa di screenshot latihannya. Oke. 1 2 3 4 5. Oh, sorry, 8 ya. 6 7 8. 6 7 8. Oke. Oke, sampai di sini materi kita tentang limit dulu ya. Kekontinuannya kita bahas di video selanjutnya. Sedikit tentang kekontinuan, atau saya bahas di sini aja. Saya tambahkan biar nggak banyak video. Terkait dengan kekontinuan, definisinya sama ya. Terkait dengan kekontinuan, definisinya kalau di fungsi satu peubah, suatu fungsi dikatakan kontinu jika nilai dari fungsinya sama dengan nilai dari limitnya ya, atau biasanya dipecah menjadi 3 itu. Fx-nya ada, fa ya, ketika x di a ya, fa-nya ada, kemudian nilai limitnya ketika di x mendekati a ada, kemudian yang ketiga nilai fx-nya sama dengan nilai limitnya ya. Nah, kita punya definisi yang sama untuk fungsi dua peubah ya. Ini kekontinuannya. Jadi sama, ada 3 di situ, yaitu yang pertama f x0 y0-nya ada ya, atau terdefinisi. Kemudian yang kedua limitnya ada ya. Kemudian yang ketiga nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, maka fungsi itu dikatakan kontinu di titik atau ya di titik x0 y0 atau di suatu apa namanya domain ya, suatu titik di domain. Ya, function yaitu fungsi itu kontinu jika dia kontinu di setiap titik pada domainnya ya. Jadi kalau ini tadi kita melihat per titiknya, nah, secara umum suatu fungsi dikatakan kontinu kalau dia kontinu di semua titik pada domainnya ya. Oke, itu syarat kekontinuan ya.
Contoh misal kita punya ini. Kita punya fungsinya itu. Tunjukkan bahwa fungsi itu, fungsi continuous fungsi sepotong-sepotong gitu ya. 2xy per x kuadrat plus y kuadrat, untuk xy tidak sama dengan 00, kemudian untuk xy sama dengan 00, dia nilainya 0. Tunjukkan bahwa f continue di R2 tanpa titik nolnya ya. Jadi tunjukkan bahwa fungsi f itu dia continue di semua titik di domainnya kecuali 00 ya. Jadi domainnya kan R2 tanpa domainnya di sini kan R2 nih. Domain dari f-nya kan R2. Karena 00 kan didefinisikan sendiri di situ ya. Jadi kalau ini dia R2 tanpa 0, kemudian untuk 00 dia sama dengan 0. Sehingga domainnya adalah R2. Nah, tunjukkan bahwa F itu continue di R2 kecuali di 00 ya. Kecuali di 00. Kalau misalkan kita mau menunjukkan bahwa dia tidak continue di 00, maka kita bisa menunjukkan syarat ini tidak terpenuhi ya. Syarat ini tidak terpenuhi, yaitu yang pertama dia ada. Jadi kalau kita mau menunjukkan ya, misalkan akan ditunjukkan f discontinue gitu ya. Discontinue di 00 ya. Maka dia harus tidak memenuhi 3 itu. Yang pertama f00-nya dia ada, yaitu 0 ya. Di situ kita punya f0 sama dengan 0, baru kita harus mencari limitnya. Nilai limitnya harus tidak sama dengan 0 ya. Limit dari fxy untuk xy mendekati 00, maka kita pakai, karena xy-nya mendekati 00, maka kita pakai fungsi yang pertama kan ya, yang tidak sama dengan 00, yaitu sama dengan limit xy mendekati 00 untuk fungsi 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ya. Nah, ini kita harus menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari dua lintasan ya, dengan mencari dua lintasan. Misal lintasan yang pertama, jadi misal xy mendekati 00 sepanjang garis y sama dengan 0 ya. Maka kita punya nilai limitnya atau fungsinya menjadi 2 dikali x dikali 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat ya, sama dengan 0. Maka nilai limitnya xy mendekati 00 dari 0 sama dengan 0. Yang kedua, misal xy mendekati 00 sepanjang garis y sama dengan x, maka kita punya fxx ya, y-nya kita gantikan dengan x, maka kita punya 2 dikali x per x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat per 2x kuadrat sama dengan 1, dengan x-nya tidak 0. Nah, ternyata kita mendapatkan limit yang berbeda ya. Jadi limit xy menuju 0 dari itu 1 ya. Maka kita punya itu ya. Karena nilai limitnya berbeda, maka limitnya tidak ada ya. Tidak ada. Nah, karena dia tidak memenuhi itu, tidak punya limit itu ya, maka dia tidak continue ya. Karena limitnya
tidak ada untuk XY menuju 00, maka F discontinue di 00. Oke. Nah, kita harus, yang ditanya di soal kan kita mau menunjukkan bahwa dia continue di R2 kecuali 00 ya. Karena di 00 dia discontinue. Kenapa discontinue? Karena limitnya berbeda. Kita harus menunjukkan bahwa dia mempunyai nilai limit yang sama untuk setiap mempunyai nilai fungsi yang sama dengan nilai limitnya untuk setiap XY yang berada di domainnya ya, yang berada di domainnya. Jadi secara umum kita punya ini. Oke, saya taruh di sini. Oke, jadi ini jawabannya. Di 00 nilai fungsinya tadi ada ya, yaitu 0. Tapi nilai limitnya tidak ada ya. Jadi has no limit as xy approach 0.0. The reason is that the different part of approach of the region can lead to different result. As we know, kita punya nilainya itu ya. Oke, jadi yang di situ tadi kita ambil dua lintasan, hasilnya 0 sama 1 ya. For every value of m, the function f has a constant value of the punctured line y equals mx ya. Jadi setiap nilai m dia menghasilkan lintasan yang berbeda di itu garis y sama dengan m dengan x sama dengan 0 ya. Jadi kalau yang tadi kita ambil kan m-nya 1 karena y sama dengan x kan ya. Y sama dengan f, jadi di sini m-nya 1. Jadi secara umum kalau kita punya y sama dengan mx, dia fungsinya akan menjadi itu 2m per 1 per 1 plus m kuadrat ya. Ya sehingga f mempunyai sebanyak itu ya, limit di x yang mendekati 00 sepanjang garis itu y sama dengan mx. Jadi dia punya bergantung pada m-nya ya. Jadi untuk nilai m yang berbeda maka menghasilkan limit yang berbeda. Jadi dia punya limit sebanyak itu ya. Limit ini berubah bergantung pada m-nya. Jadi kalau kita punya y sama dengan mx, maka m-nya kan berupa gradien itu ya. Gradien dari garis itu, slope m-nya ya. Maka dia tidak mempunyai limit yang sama ya. Jadi limitnya tidak ada di 00 sehingga dia tidak continue di 00. Untuk yang lain dia continue. Untuk R2 ya, semua titik di R2 maka kita bisa mendapatkan nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya ya, karena di sini kita punya itu fungsinya ya. Fungsinya selain di 00 kita punya 2xy per x kuadrat plus y kuadrat, di mana x kuadrat plus y kuadratnya tidak mungkin 0 selain xy 0,0 gitu ya, sehingga nilai fungsinya akan sama dengan nilai limitnya ya. Jadi misal kita punya xy itu sama dengan a, b dengan syarat AB-nya tidak 0, maka nilai fungsinya FAB sama dengan 2AB per A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian nilai limitnya juga, limit untuk limit
untuk XY mendekati AB, dari itu 2XY per A kuadrat plus B kuadrat, karena dia tidak menghasilkan 0 per 0, X kuadrat Y kuadrat ya, X kuadrat Y kuadrat. Karena ini tidak menghasilkan 0 per 0, maka kita tinggal substitusi saja kan ya. Jadi 2AB per A kuadrat plus B kuadrat. Maka nilai fungsinya dan nilai limitnya sama. Maka untuk setiap AB di R2 kecuali 00, dia continue ya. Dia continue. Oke, untuk soal kekontinuan dan ini ya. Bentar. Oh ini ya, di bukunya Thomas ya. Silakan lihat latihan halaman 762. Latihan di bukunya Thomas Calculus halaman 762. Silakan lihat soal nomor 31 sampai 34 ya. Silakan dicoba latihannya ya. Oke, sampai sini materi limit dan kekontinuan fungsi 2 peubah ya. Semoga bisa mengikuti penjelasan saya. Jika tidak mengerti, kita bisa diskusi ya, atau jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan bisa nanti dikonfirmasi ya. Semoga bisa membantu kalian belajar video ini. Oke, semoga tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatannya ya. Semoga kita bisa ketemu secara offline dengan aman segera ya. Saya akhiri video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.